Pernah berpikiran tidak sih ketika masing-masing dari kita sebagai individu manusia itu pasti memiliki keinginan untuk berkuasa, meskipun itu pada level rendah yaitu individu. Kita pasti ingin berkuasa atas waktu kita, tenaga kita, ruang kita, maupun apa yang kita miliki. Kita pasti memiliki hasrat untuk mengatur waktu, kapan kita makan, kapan kita minum, kapan kita tidur, kapan kita harus bercinta. Dan apakah kita pernah menyadari secara sungguh-sungguh bahwa kita juga memiliki hasrat untuk berkuasa atas ruang kita, ruang tidur kita, ruang kerja kita, bahkan ruang pribadi kita ketika kita harus mengantre, kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Itu dibutuhkan kekuasaan dan hasrat untuk berkuasa atas ruang. Nah, kalau kita tidak memiliki hasrat untuk berkuasa atas ruang kita, ketika ngantri pun kita pasti akan disingkirkan oleh emak-emak yang mungkin merasa terburu-buru untuk didahulukan, atau ibu yang merasa harus didahulukan karena kurang dan kekuasaan. Dan seperti sekarang ini saya tidak bisa berkuasa secara penuh atas ruang saya di depan kamera ini karena para anak-anak ini mereka berhasrat untuk memiliki ruang di depan kamera ini, dan salah satu cara untuk mengkompromikan kekuasaan atas ruang saya ini adalah dengan merangkul mereka, berbagi ruang agar sama-sama masih memiliki tempat di depan kamera. Kalaupun saya harus mengusir mereka dari ruang hidup ini, akan terjadi suatu konflik yang tidak diinginkan, sehingga saya harus mengkompromikannya agar semua sama-sama enak. Karena dalam hidup itu adalah bagaimana benarnya, bagaimana baiknya, atau bagaimana enaknya. Dan itu sangat menjijikkan, Arya. Kau. Kemudian kita juga memiliki hasrat untuk energi kita ingin memiliki kekuasaan atas tenaga kita, energi kita, mood kita, agar kita bisa menjalaninya dengan menjalani hari ataupun uh, sesuatunya ya, sesuatunya itu dengan mood yang enak, energi yang maksimal. Seperti itu, kita berusaha memiliki kekuasaan atas tubuh kita sendiri. Dan kemudian ketika kita hasrat kita untuk berkuasa atas materi-materi yang kita inginkan,
materi-materi yang berada di sekeliling kita yang merasa harus kita miliki atau yang merasa harus kita kontrol agar itu berada di bawah kita untuk kita gunakan secara maksimal, semaksimal mungkin, atau secara real itu bisa bermanfaat untuk kehidupan kita memiliki hasrat kekuasaan atas materi. Dan sesungguhnya adalah ketika manusia memiliki hasrat dalam suatu, itu merupakan suatu hal yang sangat natural sekali dan sangat alamiah sekali, karena itu merupakan dorongan manusia untuk bisa berkompromi dengan atau survive kekacauan di dunia ini yang seringkali sangat berbeda dari apa yang kita harapkan. Manusia atau saya dan teman-teman semuanya pasti akan menyukai suatu keamanan dan kenyamanan, dimana itu sangat relatif dan tidak bisa menjadi suatu hal yang pasti, karena kadang kita mendapatkan keamanan, kadang yang secara baik atau kenyamanan secara stabil, tapi ternyata tidak seperti itu, karena dunia ini penuh dengan chaos, keruwetan yang tidak terduga, dan kadang itu menyinggung rasa nyaman dan rasa aman kita, padahal aman dan nyaman itu adalah suatu hal yang sangat disukai oleh sifat dasar manusia. Pasti adalah manusia itu sangat cenderung menyukai kepastian, suatu hal yang pasti dan yang diharapkan terjadi. Padahal harapan sendiri itu merupakan suatu hal yang nisbi, yang sangat relatif. Tapi untuk itulah di tengah keruwetan ini manusia memiliki hasrat untuk berkuasa, menyukai kepastian, dan untuk menjamin kepastian tersebut manusia akan selalu ingin memiliki kekuasaan, dan kekuasaan untuk apa? Untuk apapun itu, kekuasaan atas pasangan kita, kekuasaan atas anak kita, agar kita bisa secara egois mereka sesuai dengan keinginan kita. Nyatanya tidak semua hal seperti itu, bahwa pasangan kita maupun anak kita sesuai dengan harapan kita. Kita ingin mengontrol mereka, kita ingin menguasai mereka agar mereka sesuai keinginan kita, padahal kan tidak bisa. Seperti hal ini sekarang terjadi ketika saya ingin berbicara sendiri di depan kamera, ternyata mereka mengganggu sekali. Ngapain buat anak? Ayo kalian bisik-bisik apa? Berkonspirasi kah? Kalau merasa terganggu, kenapa bikin anak? Karena saya sangat menyukai anak-anak, karena kalian adalah sesuatu yang dititipkan dan saya disuruh untuk bikin anak.
Ya nggak tahu. Siapa kan pernah ngalamin. Ya kamu pasti tahu sendiri, jangan dicopot. Kamu masih kecil. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan contoh berupa sunnah Aduh. bahwa seorang muslim itu kalau bisa menikah dan beranaklah, berketurunanlah, karena siapa tahu kalian kali ini menjadi jalan surganya bapak sama ibu. Nanti kamu tolong doain bapak sama ibu ya. Terima kasih. Kembali ke topik bahasan, hasrat untuk berkuasa. Hasrat untuk berkuasa itu pernah dibahas filsuf yang namanya Nietzsche. Ngerti Nietzsche lah. Nietzsche adalah filsuf Jerman yang pernah membuat karya tulis bernama Zarathustra sama apa ya namanya itu kan dan valid harus sumbernya ada no. The Spoke of Zarathustra. The Spoke of Zarathustra. Bulan. Kamu pasti sering lihat TikTok maksudnya ya, lihat TikTok. Aku suka ngerasa ini Kamu jangan suka lihat TikTok. TikTok itu ada sesuatu hal yang sepatutnya tidak dilihat. Tahu tidak? Nietzsche itu namanya Nietzsche. Nietzsche berkata menurut Nietzsche, pendapat Nietzsche adalah hasrat untuk berkekuasaan itu adalah hasrat dasar manusia. Hasrat dasar manusia untuk menjamin keamanan dan ketertibannya, kestabilannya dan kepastiannya. Untuk memastikan suatu hal itu diperlukan suatu kekuasaan. Dan oleh karena itu manusia ketika sudah puas dengan kekuasaan atas dirinya atau memang tidak bisa berkuasa atas dirinya, mereka kemudian mencari kekuasaan lain di luar dirinya, seperti kekuasaan atas orang lain atau kekuasaan atas suatu kejadian atau situasi. Jadi hasrat untuk berkuasa itu adalah suatu hal yang lumrah dan kita harus berhati-hati bahwa kekuasaan kita akan selalu berbatasan dengan kekuasaan orang lain, apalagi dengan kekuasaan yang Maha Esa. Jadi harus diingat-ingat dan kita harus punya kendali atas kekuasaan yang kita miliki agar hal tersebut tidak berbalik menjadi hal yang buruk pada diri kita. Itulah kita harus selalu berkompromi, dengan kenyataan, karena realitas yang ada di dalam pikiran kita dan realitas yang ada di dunia luar kita kadang-kala berseberangan atau tidak sesuai. Dan saya ulangi lagi sebagai closing statement bahwa kekuasaan kita akan selalu bersinggungan dengan kekuasaan orang lain. Dan kekuasaan kita akan selalu berada di bawah kekuasaan yang Maha Esa. Jadi berhati-hatilah dengan setiap kekuasaan yang kita miliki, agar itu tidak berbalik menjadi hal yang buruk pada kita masing-masing. Demikian. Konten masak ya di playlist yang lain.
kayak padahal itu deket loh ya. Hi, ya, hi, 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 hi. No. Eh, Aduh, aduh, kena mic loh. masa masa tuh ya ditutup belum? Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.